Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Andriani dengan NPM C1C021159, kelas D, program studi S1 Akuntansi. Dosen pengampu Bapak Wisman MPD dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang pidato dan presentasi ilmiah. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang dibina oleh Bapak Wisman MPD. Baiklah, saya akan memulai materi yang pertama atau A. Hakikat pidato. Pengertian pidato adalah penyampaian gagasan, pikiran, informasi, dan tujuan dari pembicara kepada orang lain atau audiens dengan secara lisan. Pidato juga bisa diartikan sebagai the art of persuasion, yaitu sebagai seni membujuk atau mempengaruhi. Berpidato merupakan salah satu wujud kegiatan berbahasa lisan, oleh karena itu, berpidato mementingkan ekspresi gagasan dan penalaran dengan menggunakan bahasa lisan yang didukung oleh aspek-aspek non-kebahasaan, ekspresi wajah, kontak pandang, dan gerak tangan. Dengan demikian, berpidato adalah kegiatan menyampaikan gagasan secara lisan dengan menggunakan penalaran yang tepat, serta memanfaatkan aspek-aspek non-kebahasaan yang dapat mendukung efisiensi dan efektivitas pengungkapan gagasan kepada orang banyak dalam suatu acara tertentu. B. Metode pidato. Yang pertama, metode pidato itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, impromptu, yang kedua, memoriter, ketiga, naskah, dan keempat, ekstemporan. C. Jenis pidato. Yang pertama, pidato informatif, kedua, pidato argumentatif, ketiga, pidato persuasif, dan yang keempat, pidato rekreatif. D. Etika dalam berpidato. Yang pertama, tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua, upaya menghargai dan membangun optimisme pendengar. Yang ketiga, sikap jujur dan terbuka. Dan yang keempat, rasa empati dan persahabatan. E. Kriteria pidato yang baik. Yang pertama, isinya sesuai dengan kegiatan yang sedang berlangsung. Kedua, isinya menggugah dan bermanfaat bagi pendengar. Ketiga, isinya tidak menimbulkan pertentangan cara. Keempat, isinya jelas. Kelima, isinya benar dan objektif. Keenam, bahasa yang dipakai mudah dipahami. Ketujuh, bahasanya disampaikan secara santun, rendah hati, dan bersahabat. F. Tata tertib dan etika pidato. Tata tertib berpidato merujuk kepada langkah-langkah dan urutan untuk memulai, mengembangkan, dan mengakhiri pidato. Adapun langkah-langkah untuk urutan berpidato secara umum diawali dengan pembukaan, sajian isi, dan penutup. Sementara itu, etika berpidato merujuk kepada nilai-nilai kepatutan yang perlu diperhatikan dan dijunjung ketika seseorang berpidato. Ketika berpidato, kita tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Sebaliknya, berupaya untuk menghargai dan membangun optimisme bagi pendengarnya. Selain itu, keterbukaan, kejujuran, empati, dan persahabatan perlu diusahakan dalam berpidato. G. Penulisan naskah pidato. Yang pertama, menentukan topik pidato. Yang kedua, menentukan judul pidato. Yang ketiga, menyiapkan bahan, data, dan referensi. Dan yang keempat, menulis pidato. H. Penyuntingan naskah pidato. Suntingan ini meliputi yang pertama, kelengkapan isi. Kelengkapan isi ini, yang pertama, urutan penyajian baca seluruh teks dan bagi ke dalam pembukaan, isi, dan penutup. Lalu amati, adakah kalimat yang berada tidak di tempatnya? Misalnya, dalam bagian pembukaan terdapat kalimat simpulan yang seharusnya ada di bagian penutup. Yang B, cermati dengan sesama adakah hal yang mengandung sara atau hal sensitif lainnya. Yang kedua itu kebahasaan. A. Penggunaan tanda baca. B. Penggunaan tata bahasa. C. Pilihan kata. D. Struktur kalimat. Dan E. Kepaduan paragraf. I. Penyempurnaan naskah pidato.
Penyempurnaan aspek bahasa dilakukan dengan menggantikan kosakata yang lebih tepat dan menyempurnakan kalimat dengan memperbaiki struktur dan gagasannya. Sementara itu, penyempurnaan paragraf dengan memperbaiki koherensi dan kohesi paragraf. Untuk itu, penambahan kalimat, penyempurnaan kalimat, atau penghilangan kalimat perlu dilakukan. J. Penyampaian pidato. Dalam penyampaian pidato terdapat beberapa hal penting, diantaranya yaitu yang pertama, sebelum memberikan pidato di depan umum, ada baiknya untuk melakukan persiapan. Seperti berikut. A. Menentukan maksud pidato. B. Paham situasi dan latar belakang pendengar pidato secara umum. C. Mengetahui lama waktu atau durasi pidato yang akan dibawakan. D. Menyusun kata-kata yang mudah dipahami dan dimengerti. E. Mengetahui jenis pidato dan tema acara. F. Menyiapkan bahan-bahan dan perlengkapan pidato. G. Melatih diri secara oral sebelum menyajikan pidato. Dan H. Posisi berbicara. Yang kedua, pada saat penyampaian pidato harus memperhatikan hal berikut. A. Posisi berbicara. B. Mengatur suara dalam berpidato. C. Volume, intonasi, dan pelafalan. D. Sisipkan humor yang sopan, segar, dan relevan. E. Gerak tubuh atau penggunaan alat-alat pelengkap. K. Vokal, tempo, dinamik, dan warna suara. Yang pertama, vokal. Vokal adalah suara kita saat berbicara dalam berpidato. Teknik vokal sangatlah penting, karena suara yang kita keluarkan saat berpidato harus jelas. Yang kedua, tempo. Tempo dapat diartikan cepat lambatnya pengucapan, tidak berbicara terlalu cepat atau sebaliknya. Yang ketiga, dinamik. Dinamik berkaitan dengan keras lembutnya suara. Yang keempat, warna suara. Warna suara adalah kaitan antara kata yang diucapkan dengan suasana hati, misalnya suasana gembira, sendu, sedih, atau hikmat, sesuai dengan tujuan mata acara yang ditetapkan. L. Hakikat presentasi. Pengertian presentasi ilmiah menurut Sri Hapsari adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan orang atau publik atau kalangan terbatas untuk menyiapkan temuan penelitian, pemikiran kritis, atau informasi ilmiah dalam dunia akademik. Kemampuan melakukan presentasi ilmiah merupakan tuntunan bagi kaum akademisi karena pada hakikatnya ilmu pengetahuan perlu disebarluaskan dan dipertanggungjawabkan. M. Tata tertib dan etika presentasi ilmiah. Yang pertama, tata tertib presentasi ilmiah. A. Penyaji perlu memberi informasi kepada peserta secara memadai. B. Penyaji menyajikan bahan dalam waktu yang tersedia. C. Penyaji menentaati etika yang berlaku di forum ilmiah. 2. Etika presentasi ilmiah. Etika berkaitan dengan keyakinan dan prinsip mengenai mana yang benar dan mana yang salah, serta mana yang patut dan mana yang tidak patut. Satu nilai yang harus dipegang dalam menjaga etika adalah menjaga perilaku agar tidak merugikan orang lain. Kerugian mencakup hak atau kesempatan, kehilangan muka, dan ketersinggungan perasaan. Hak dalam forum ilmiah meliputi hak berbicara, hak pembela dan mempertahankan pendapat, serta hak untuk mendapatkan pengakuan. Kehilangan muka dapat terjadi apabila aib atau kekurangan diungkapkan secara vulgar. Sementara itu, apabila seseorang telah melakukan sesuatu yang sangat berharga, ia mempunyai hak untuk mendapatkan pengakuan. Etika dalam forum ilmiah harus dijaga agar tujuan forum dapat tercapai dengan baik. N. Penyiapan bahan presentasi. Yang pertama, tentukan butir-butir terpenting bahan yang dibahas. Yang kedua, atur butir-butir tersebut agar alur penyajian runtut dan runut atau koheren dan kohesif. Yang ketiga, kerangka pikir perlu diungkapkan atau disajikan dalam diagram atau bagan alir untuk menunjukkan alur penalaran. Yang keempat, tuliskan semua dalam bingkai PowerPoint dengan ukuran huruf atau gambar yang memadai. 5. Pilih rancangan slide yang cocok. 6. Uji coba tayang untuk memastikan bahwa semua bahan yang disajikan dalam slide dapat terbaca oleh peserta dalam ruangan yang tersedia. 7. Cetak bahan dalam slide tersebut untuk digunakan sebagai pegangan dalam penyajian. O. Pelaksanaan presentasi. Yang pertama, kuasai isi materi.
Yang kedua, pakai kalimat sederhana. Yang ketiga, gambar bermakna ribuan kata. Yang keempat, konten dalam presentasi sangat penting. Yang kelima, pastikan konten yang dimasukkan dalam presentasi memang berguna bagi audiens. Yang keenam, berlatihlah sebelum melakukan presentasi. Yang ketujuh, kuasai peralatan presentasi. Yang ke-8, jika terlihat canggung menggunakan peralatan sendiri, berarti harus bersiap mendapat pandangan pertama yang buruk dari peserta presentasi. Yang ke-9, berceritalah saat presentasi. Yang ke-10, kontak mata. Dan yang 11, jangan lupa simpan materi. Itulah yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.